Ya, aku Sri, mereka Sri, petani Sri. Sri adalah padi, Sri adalah lambang kemakmuran. Sri, aku, kamu, dia, mereka. Sri, tukang Sri, tukang batu Sri, tukang becak Sri, tukang kuli bangunan Sri, insinyur Sri, para dosen Sri, guru menjadi Sri, semuanya Sri. Sri, Sri adalah kemakmuran, Sri adalah kemakmuran. Sri, Sri, akulah Sri, akulah Sri, aku Dewi Sri, aku Sri. Siapa yang tidak bilang bahwa aku adalah Sri? Sri adalah aku, kamu, mereka, semua Sri. Sri, Dewi Sri, Dewi kemakmuran kita, Dewi padi, Dewi untuk kita semuanya. Akulah Sri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat buat muda, toh. Mas, Yes. Boleh kenalkan diri siapa Mas ini sebenarnya? Saya Syekhul Irfan. Nama saya Syekhul Irfan. Saya lahir di Sokaraja pada 40 tahun yang lalu. Anda itu pegiat seni di sini. Pelaku, ya, salah satu pelaku lah dari sebagian banyak pelaku yang lain di Banyumas ini. Saya termasuk beberapa yang aktif dalam pertunjukan. Apa lebih spesifik pertunjukan apa? Ya, ke pertunjukan teater, ya, pamanggungan itu, ya, teater, drama, ya sebangsa itulah. Dalang Jemblung, apa itu Dalang Jemblung, Mas? Dalang Jemblung yang kami tahu adalah sebuah hasil karya cipta para leluhur kami, nenek moyang kami, kaki nini kita di Banyumas ini, di mana merespon sebuah pertunjukan ataupun sebuah gelaran kesenian, di mana dalang yang pada prinsipnya adalah seorang dalang yang kemudian diikuti para penayagan gamelan yang banyak, dan kemudian wayang-wayang kulit itu. Maka karena Banyumas ini adalah wilayah yang jauh dari kekuasaan sentral seperti kayak Mataram, ya, di Surakarta sana, maka Banyumas para pelaku, para pegiat seni di Banyumas ini justru menemukan ataupun bisa menciptakan sebuah karya bagian dari countering culture. Bayangkan hari ini, kalau di tahun ini di 2020 ini, bahkan di Lampau pada masa lalu sudah direspon bahwa untuk menanggap sebuah pertunjukan, untuk menikmati sebuah wayang, sebagai seorang ingin menyewa itu atau ingin menanggap itu harus keluarkan berapa rupiah. Panayaganya sudah hampir kayak 30 orang sendiri, belum dalangnya, belum sindennya, belum wayangnya, belum yang lain itu. Maka kemudian para pelaku seni di sini, para pekerja seni di sini, seniman sini adalah menemukan sebuah istilah, yaitu namanya jemblung. Jemblung itu adalah meringkas sebuah gamelan yang dibunyikan oleh alat tapi dibunyikan lewat mulut. Dembling demplong, dembling demplong, dembling demplong, dembling demplong, dembling demplong, dembling demplong, dembling demplong. Nanti yang satu dembling dem kong kong lung 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 lung, ada kayak gitu lagi. Nanti jadi ada bonang, ada apa, itu semuanya keluarnya dari mulut. Gong itu semuanya dari mulut. Itu yang namanya kita jemblung. Kemudian sisi cerita pun demikian. Cuma memang di Jemblung ini ceritanya lebih condong ke berkaitan dengan cita-cita rakyat, misal Kamandaka, Damar Wulan, Mangir,
Tapi tidak menutup sebuah cerita-cerita tentang pewayangan, baik dari apa namanya kayak Dewi Sri kita angkat, kemudian apa namanya pewayang-pewayang lain lah, Petruk Duta, yang lain, intinya begitu. Ceritanya Raden Kamandaka wis ketemu karo putri bungsu sing jenengane Ciptarasa. Raden Kamandaka karo Ciptarasa seneng-senengan dekeman nang taman. Lagi asik-asike dekeman gandrung lan liya-liyane dumadakan kewenangan nang penjaga taman. Kamandaka dibirat, Kamandaka perang karo sing pada jaga. We, maling, nung, gemling, blung, blang pak, gendang pak, tung, blung. Untuk penikmatnya sendiri bagaimana Mas? Penikmat sendiri saat ini memang cenderung banyak yang apa namanya menginginkan kembali, tapi kemudian ketika dalang Jemblung ini ditarik apa namanya dihadirkan kembali seperti pada masa lampunya waktu itu, kami pikir saya sebagai seniman yang cenderung lebih mengangkat modern, sebagai seniman yang cenderung apa namanya memakai apa namanya dramatik yang disusun secara modern ini, lebih ke kontemporeran ini, maka sajian Jemblung pun harus dikinikan, sajian Jemblung pun harus kemudian terrevitalisasi ya. Nah, itulah kami bersama teman-teman di GIBAI Perseduluran ini mencoba menghadirkan Jemblung yang kami revitalisasi, yang kami kinikan, yang kami androkan, ya kan? Bahasa kita kan andro Jemblung, maka Jemblung yang kita kekinian, Jemblung yang kita kinikan itu. Lebih ceritanya cerita klasik, masih pakai mulut gendingannya, tapi kemudian kita sudah apa namanya dibantu oleh skenografi yang baik ya, tata lampu yang baik, tata panggung yang baik, kemudian dramatik pakai dramaturgi yang modern ya kan. Itu yang berbeda dengan Jemblung puluhan tahun yang lalu yang dihadirkan hanya di sebuah hajatan, hanya 5 orang, kemudian dia ngomong sampai ya dibuka jam 8, ditutup bisa sampai jam 4 pagi atau ketika adzan subuh itu berbunyi. Nah, maka kita kita sebagai pertunjukan teater, sebagai sebuah pertunjukan merevitalisasi kesenian lama menjadi kontemporer ini ya paling 2 jam. Nah, kita ambil singkat cerita, yang penting dramatiknya kena, yang akhirnya kita juga disuguhi dengan itu konsep-konsep skenografi, konsep tata panggung yang baik ya, tata keaktoran yang baik. Nah, tapi tidak kemudian menutup, tidak kemudian kita menghilangkan hal-hal yang lama. Nah, nilai-nilai baru inilah yang modern yang kita ambil. Nah, gitu. Artinya Bapak itu memiliki perasaan optimis terhadap dalang Jemblung bisa menjadi aset yang berharga yang bisa dijual bukan hanya di lokal Indonesia tapi mancanegara. Ya, begini. Kalau saya itu belum sampai kepada profesional begitu ya. Kalau saya ini adalah tadi saya katakan begitu. Jadi bisa dikatakan kecengkok-menggok begitulah. Apa sebenarnya ini ya yang harus kita lakukan untuk bisa memasukkan ide kepada masyarakat. Nah, padahal masyarakat saya ini adalah sangat-sangat terbatas, itu begitu. Jadi belum sampai kepada yang profesi lah ya begitu, sampai begitu. Tetapi menurut saya, karena ternyata banyak sambutan-sambutan waktu kemarin ini
main itu ya, saudara Ian ini main itu ada sambutan-sambutan dari berbagai lapisan masyarakat. Dari yang termuda sampai yang tua, yang pemerintah ini semuanya menyambut. Nah, tinggal nanti bagaimana caranya kalau ini mau dikemas ya sampai kepada tingkat nasional ataupun internasional, ini ya tergantung senimannya itu sendiri begitu. Tapi optimis ya. Saya kira harus optimis begitu. Kalau memang ini mau digalakan atau ya, apa istilahnya ya, mau dimasukkan ya kepada satu kesenian yang sudah hampir punah begitu. Nah, ini mestinya memang harus dicoba begitu. Harus dicoba ditarik keluar ke masyarakat umum ya dengan cerita-cerita yang lain lah begitu. Karena kan beginilah ya. Wayang pada masa yang lalu itu juga terbatas sekali. Tetapi dengan dengan teknik baru, terus dengan cara pemasaran yang baru, nah sehingga sampai ke tingkat internasional. Dulu kan enggak.